Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba pada program pembelajaran rancang bangun jaringan pada materi untuk mengkonfigurasi username, untuk mengkonfigurasi identity, NTP, dan memperkenalkan tool-tool monitoring, IP scanning, MAC scan, torch, dan fitur-fitur backup, import, dan restore. Oke, sebelum kita memulai program pembelajaran kali ini, pastikan adik-adik siswa untuk membuat sebuah mesin virtual ya, yang memiliki 4 buah port, di mana port pertama kita konfigurasi sebagai NAT, port kedua, port ketiga dan port keempat kita konfigurasi dengan mode host only adapter. Selanjutnya kita mulai proses penginstalan. Jika adik-adik yang sudah memiliki mesin virtual yang telah dibuat di minggu sebelumnya, silakan pastikan pada mesin virtual tersebut memiliki interface network adapter yang sesuai dengan yang ada pada mesin yang telah saya buat kali ini. Oke, kita start ya. Kita start konfigurasinya. Oke, kita tunggu hingga mesinnya start ya. Kita tunggu. Oke, setelah itu pastikan ISO dari MikroTik kita masukkan ya. Pastikan ISO pada MikroTik kita masukkan, karena kita akan melakukan proses atau mekanisme instalasi. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Oke, terus kita tekan A, I, Y, Oke. Nah, kita tunggu hingga proses instalasi MikroTiknya selesai. Oke, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, step selanjutnya sebelum kita tekan enter, kita pastikan bootable sistem operasinya kita remove ya. Terus kita tekan enter. Nah, sistem akan restart. Oke, kita tunggu hingga proses rebootnya selesai. Nah, perintah pertama yang akan kita pelajari adalah perintah username. Secara default pada MikroTik itu terdapat sebuah user. Terdapat sebuah user default, yaitu user administrator. User tersebut dapat login ke router MikroTik. Nah, user pada MikroTik kita bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama, kategori full, kategori write, dan kategori read. Untuk kategori full adalah sebuah kategori user yang mengizinkan user untuk dapat memiliki akses penuh terhadap sistem.
Sedangkan kategori write adalah user yang memiliki akses konfigurasi sama halnya dengan akses full, namun user write tersebut tidak dapat menambahkan user baru. Yang ketiga adalah read. User dengan akses ini hanya mampu melakukan monitoring saja dan tidak mampu melakukan konfigurasi-konfigurasi seperti pada user full dan user write. Oke, kita tunggu hingga bootingnya selesai, terus kita lakukan proses login. Oke, kita login. Jadi user default yang ada pada MikroTik itu ada user print. Nah, kalau kita lihat di sini, user default yang ada pada MikroTik itu adalah user admin. Sedangkan grupnya itu full ya, full group print. Nah, secara default di MikroTik itu ada 3 user ya, ada 3 grup, yaitu read, write, dan full. Oke, kali ini kita akan mempelajari atau belajar bagaimana cara memberikan atau mendefinisikan sebuah password ya, terhadap password terhadap user administrator. Awalnya kan kita tadi login tidak menggunakan password ya. Oke, kita coba ketikkan perintah sesuai dengan pada materi yang sudah difotokopi adalah user set 0. Nah, set 0 di sini adalah 0 merupakan parameter yang bisa kita lihat di sini, parameter dari atau ID dari user administrator. User set 0 spasi password. Kita definisikan passwordnya ya. Passwordnya SMK bisa, SMK hebat. Nah, selanjutnya ketika kita ingin keluar dan kita akan login kembali ya. Kita akan login kembali. Admin dengan password kosong sudah tidak bisa lagi karena kita diharuskan untuk melakukan penginputan password. Admin SMK bisa, SMK hebat. Oke. Jadi kita berhasil login dengan menggunakan password. Latihan selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah user ya, user dengan grup read dengan password QWERTY. Dan user ini hanya dapat diakses atau hanya dapat login pada IP address 10.10.10.2. Oke, kita uji coba untuk melakukan proses pembuatan user add name operator. Oke, kita beri grupnya adalah read, passwordnya kita beri QWERTY. Terus kita berikan pendefinisian addressnya. Jadi user ini hanya dapat diakses dari address 10.10.10.2. Oke, kita tekan enter. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah user ini berhasil dibuat, kita tinggal melakukan proses print user. Nah, di sini ada user ya, ada user operator dengan ID atau pendefinisian ID-nya adalah 1. Jadi user ini memiliki hak akses read. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melakukan proses konfigurasi atau proses pembuatan menggunakan MikroTik Winbox. Jadi pastikan di laptop adik-adik memiliki aplikasi Winbox. Jika belum memiliki aplikasi ini, adik-adik bisa melakukan download atau copy ke teman. Misalnya kita akan login menggunakan user operator, terus passwordnya itu QWERTY. Nah, kita login ke Mac yang ini, terus kita connect. Harusnya kita bisa login ke MikroTiknya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa user ini hanya bisa melakukan monitoring saja, tidak bisa melakukan proses mengganti password atau membuat user baru. Jadi dia hanya bisa melakukan proses monitoring dan mengganti password yang telah kita terapkan pada user ini. Oke, saya rasa sekian untuk panduan pembuatan untuk
menjelaskan tentang manajemen user pada MikroTik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk mendefinisikan identity ya. Identity. Sebelumnya kita akan buka lagi new Winbox ya. Kita akan buka lagi new Winbox. Kita akan login ke Winbox dengan hak akses admin ya. Admin, passwordnya SMK bisa, SMK hebat. Oke, kita connect. Nah, sekarang kita login dengan admin. Nah, kita bisa lihat perbedaan. Oke. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan IP address. Kita bisa membuat user baru ya. Kita bisa membuat sebuah user baru. Kita bisa mendisable atau kita bisa membuat sebuah user baru. Nah, yang jadi pertanyaan sebelumnya, nah kenapa kita meskipun kita tidak menggunakan IP address 10.10.2 namun tetap bisa login. Nah, hal ini terjadi karena kita login bukan dengan login pada protokol network, atau kita tidak login menggunakan layer 3 karena kita login menggunakan MAC address ya. Kita login menggunakan MAC address sehingga tetap dapat login ke sistem meskipun kita tidak menggunakan IP address yang kita masukkan pada allowed address. Step selanjutnya kita akan mempelajari tentang identity. Identity adalah sebuah perintah ya yang berfungsi untuk mendefinisikan user ya, untuk mendefinisikan user pada MikroTik, mendefinisikan sebuah MikroTik sehingga kita dapat mengetahui ya, nama, kita dapat mengetahui nama dari MikroTik kita. Oke, dapat mendefinisikan nama. Nah, kita dapat mengkonfigurasi identity dengan mengetikkan perintah system identity, terus kita set name-nya. Misalnya kita ingin definisikan dengan nama kita definisikan seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin mendefinisikan sebuah user dengan yang mengandung karakter putih atau tanda spasi ya, kita harus mengapit dia dengan tanda kutip. Jika kita tidak akan menggunakan penamaan identity tanpa menggunakan spasi, kita bisa tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, di sini kita bisa lihat identitinya pun sudah terubah. Nah, bagaimana ketika kita ingin mendefinisikan identitinya melalui Winbox? Nah, kita bisa definisikan seperti ini. Oke, seperti ini sistem identity. Jadi cukup mudah untuk mendefinisikan dan saya rasa bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Step selanjutnya adalah step konfigurasi NTP atau kita kenal dengan Network Time Protocol. NTP adalah sebuah protokol yang dapat digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu, sehingga kita ketika waktu yang kita gunakan pada MikroTik adalah waktu yang sebenarnya. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah waktu atau time pada MikroTik adalah waktu yang sebenarnya. Kita ketikkan sistem clock print. Nah, di sini date yang ditampilkan adalah date yang sebenarnya ya, date yang sebenarnya. Nah, namun pada implementasi pada router board nanti biasanya karena MikroTik router board itu tidak dilengkapi dengan sebuah chipset CMOS sehingga tidak dapat melakukan proses sinkronisasi waktu. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan sinkronisasi waktu dengan sistem SNTP client. Oke, kita buka GUI-nya ya. Kita masuk ke NTP client, terus kita enable-kan. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan primary NTP-nya
dan secondary NTP-nya. Misalnya kita masukkan id.pool.ntp.org. Nah, kita bisa apply. Dan ini langsung otomatis di resolve. Oke. Nah, kita bisa lihat pada time-nya ya. Time-nya kita setting auto detect, kita juga bisa setting secara manual time zone-nya ya. Manual time zone-nya kita bisa definisikan. Oke, untuk NTP saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan membahas tentang tool-tool monitoring. Nah, pada Mikrotik sendiri kita mengenal beberapa tool monitoring. Di antaranya ada ARP, ada tool IP scan, dan tool-tool lainnya. Pada awalnya kita akan mempelajari tentang ARP. Nah, kalau kita masuk ke ARP adalah sebuah protokol jaringan lokal yang digunakan untuk membuat sebuah pemetaan IP address dengan MAC address. Jadi komputer yang terkoneksi atau terhubung ke router ya, yang terhubung ke router menggunakan IP address akan dipetakan dengan MAC address-nya. Misalnya kita konfigurasi untuk DHCP kliennya. Misalnya kita add untuk Ether 1 agar dapat terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa lihat ya, langsung ditampilkan MAC address gateway-nya. MAC address gateway-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini gateway-nya langsung ditampilkan. Nah, pada menu ARP juga kita bisa mengetahui jumlah klien yang terhubung pada interface mana saja. Nah, bisa kita contohkan dengan membuat service-service atau layanan-layanan seperti DHCP dan lain-lain. Kita juga bisa membuat sebuah entry atau pemetaan ARP secara manual ya. Kalau yang ini biasanya dia tampil secara otomatis. Nah, kita bisa buat dia secara manual. Oke, kita bisa masukkan IP address-nya dan MAC address-nya apa. Nantinya ketika dia terhubung, dia akan tampil secara otomatis. Step selanjutnya adalah tool IP scan. IP scan adalah tool yang dapat kita gunakan untuk melakukan scanning. Untuk melakukan scanning terhadap komponen-komponen atau IP address yang terhubung dengan router. Jadi kita bisa mengetahui IP address apa saja yang terhubung dengan router. Oke. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang tool MacScan, tool Torch, tool Maintenance, dan Backup dan Restore. Oke, tool selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tool IP scan. Tool IP scan adalah tool pada Mikrotik yang berfungsi untuk melihat IP address yang digunakan oleh setiap klien. Tool ini juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pilihan untuk melihat IP address yang terhubung ke salah satu interface router. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan scanning ya, melakukan analisa terhadap IP address yang sedang berjalan ya, yang sedang berjalan pada salah satu interface. Adapun caranya adalah dengan melakukan klik pada menu tool, terus kita pilih IP scan. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih interface berapa yang ingin kita scanning. Karena pada interface Ether 2, 3, 4 belum kita konfigurasi IP address, artinya belum terhubung pada network, belum ada traffic layer 3 ya, belum ada traffic internet protokol. Jadi kita akan scanning pada Ether 1 saja. Nah, di sini kita akan melakukan scanning. Nah, dengan fitur ini kita bisa mengetahui ya, IP address yang terhubung pada Ether 1. Nah,
masukin. Nah, jadi seperti ini kita bisa mengetahui IP address apa saja yang sedang berkomunikasi dan MAC address-nya, terus waktu komunikasinya. Nah, jadi untuk tool IP scan cukup sederhana ya. Nah, tool selanjutnya adalah tool MAC scan. Selain dengan cara GUI, kita juga bisa melakukan penggunaan tool IP scan dengan secara konsol ya. IP scan, kita masukkan interface ether 1, terus kita juga bisa setting durasinya ya. Nah, kita tinggal tunggu tampil informasi IP address yang kita scanning. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita lanjut ke tool berikutnya yaitu tool MAC scan. MAC scan adalah sebuah tool yang berfungsi untuk melihat MAC address dari sebuah komputer user yang terhubung ke interface router ya. Jadi kita bisa, kalau yang tadi kita melakukan scanning terhadap IP address, sekarang kita akan melakukan scanning terhadap MAC address klien. Oke, adapun perintahnya adalah sebagai berikut. Kita bisa ketikkan tool shutdown, melakukan reboot. Kalau shutdown berarti mikrotiknya mati ya, mati secara total.
Kalau reboot berarti dia akan restart. Jadi perintahnya adalah system reboot. Do you want to reboot the router? Kita pilih yes. Nah, secara otomatis juga pada VirtualBox akan nonaktif, akan di restart ya, akan di restart ya. Kita tinggal tunggu hingga restartnya selesai. Jadi kita bisa mengimplementasikan metode rebootnya pada GUI atau CLI. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari implementasi perintah untuk melakukan shutdown ya. Dengan cara klik pada menu sistem, terus kita pilih shutdown. Jadi fitur maintenance pada MikroTik itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama shutdown, yang kedua reboot, yang ketiga reset configuration. Jadi ada 3 teknik atau metodenya. Jadi yang sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan shutdown. Oke, jadi kita sudah reboot. Sekarang kita akan coba untuk melakukan shutdown. Oke. Admin, SMK bisa, SMK hebat. Oke. Kita akan tes sistem shutdown. Do you want to akan melakukan shutdown? Yakin? Yakin. System will shutdown from. Nah, jadi kalau sistemnya mati berarti ya kita harus nyalakan kembali. Kita harus nyalakan kembali sistemnya. Nah, tool maintenance yang selanjutnya adalah tool reset configuration. Tool ini berfungsi untuk melakukan reset terhadap konfigurasi yang telah kita lakukan. Misalnya kita sudah konfigurasi banyak hal pada MikroTik. Nah, misalnya di akhir kita ingin memperbaharui atau mengembalikan seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan agar semuanya itu hilang. Nah, jadi selain menghapus secara manual satu persatu, kita bisa langsung melakukan proses reset. Adapun perintahnya adalah system reset minus configuration, terus kita enter. Biasanya MikroTik akan restart ya. Oke. Kita login kembali. Admin, SMK bisa. Admin, SMK bisa, SMK. Oke. Jadi perintahnya system reset configuration. Kita enter. Biasanya dia akan tanya. Nah, jika kita ingin reset configuration dengan konfigurasi yang secara defaultnya kosong atau MikroTiknya belum dikonfigurasi apapun, jadi kalau hanya perintahnya system reset configuration, jadi ada konfigurasi bawaan pabriknya. Kalau pakai no default, berarti seluruh konfigurasi yang ada pada MikroTik tersebut akan hilang. Yes, kan yes. Sistem akan restart dan konfigurasinya akan hilang, passwordnya akan kembali secara default. Atau usernya jadi admin, passwordnya kosong, terus identitinya hilang. Perintah yang selanjutnya adalah perintah backup ya. Perintah backup agar konfigurasi yang telah kita lakukan dapat di backup ke dalam bentuk file ya, ke dalam bentuk file. Metode backup pada MikroTik sendiri terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama backup dengan metode binary atau full backup. Yang kedua adalah backup dengan melakukan ekspor. Jadi kita akan mempelajari satu persatu.
Sebelum melakukan backup, kita perlu mengetahui directory atau hard drive atau tempat menyimpan seluruh informasi atau file yang ada pada Mikrotik. Nah, jadi filenya kosong. Oke. Nah, kita agar konfigurasinya bisa kelihatan ya, bisa lebih kelihatan, kita coba konfigurasi DHCP-nya. Interface Ether 1, IP DHCP client, ADD, interface Ether 1. DHCP client print DHCP client set no disable no. Nah, statusnya tadi disable. Kita ping ke internet. Terusnya bisa ping ke internet. Oke, bisa ping ke internet, kita setting IP address ADD address 92.168.10.1, interface Ether 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan backup. Caranya sistem backup. Terus kita, jadi ada dua pilihan, save untuk menyimpan dan load untuk mengembalikan atau merestore-nya. Jadi perintahnya, nah kita cek dulu direktori penyimpanannya. Direktori penyimpanannya itu ada di file print ya. Kita bisa ketikkan file spasi print. Kita bisa lihat hasil backupnya itu biasanya tersimpan pada direktori ini. Oke, kita sistem backup save. Kita beri nama. Ya. Misalnya name-nya apa? Misalnya backup konfigurasi hari ini. Oke. Nah, untuk memberi keamanan kita berikan password terhadap file hasil backup yang kita telah buat tadi. Misalnya kita berikan passwordnya jangan dibuka. Nah, biasanya filenya akan ada. Ketika kita ketikkan file print, biasanya ada file yang telah kita backup tadi. Sistem backup, kalau kita lebih sederhanakan, config.bin. Nah, ini filenya. Jadi kita bisa lihat ya, backup konfigurasi bin. Oke. Backup yang lain yang bisa kita lakukan adalah backup export ya. Export untuk membackup, import untuk mengembalikan. Nah, export ini bisa kita gunakan untuk membackup secara keseluruhan atau membackup perintah-perintah tertentu, misalnya hanya perintah IP address ya. Export filenya apa? Backup IP.rsc. Nah, jadi yang akan di backup itu hanya IP address saja. IP address, backup IP. Kalau kita mau backup sekalian, ekspor file misalnya seluruh .rsc. Ini seluruh konfigurasi akan di backup ke dalam file. Jadi perbedaan mendasar antara backup sistem backup yang binary dan backup dengan perintah ekspor tadi adalah terletak dari ekstensi. Ekstensi yang pertama. Yang kedua, kalau RSC dia tidak terenkripsi, artinya dapat kita modifikasi atau dapat kita edit. Oke, seperti ini hasilnya. Ini seluruhnya. Nah, file backupnya itu kalau kita akses pakai Winbox biasanya, kita bisa download ya. Kita bisa akses. Connect kembali. Kita lihat hasil filenya. Oke. Ya, ini hasilnya seluruh, kita bisa drag ke sini. Oke, ini hanya IP yang backup, hanya IP address. Nah, backup IP. Backup ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bedakan ya. Kalau ini yang backup yang terenkripsi,
Nah, biasanya filenya tidak bisa terbaca seperti ini. Jadi terenkripsi secara keseluruhan. Kalau yang formatnya RSC itu dia bisa kita edit ya, bisa kita edit seperti ini. Jadi kalau yang ini yang hanya kita backup IP addressnya saja. Oke, udah. Nah, kalau ini backup secara keseluruhan, seluruh filenya di backup, seluruh konfigurasi. Jadi cukup mudah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita akan merestore kembali? Jadi untuk perintah restore sendiri, misalnya kita akan hapus konfigurasi IP addressnya ya. Nah, kita akan restore konfigurasi backup yang ini. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu password yang kita gunakan tadi, jangan dibuka. Oke, passwordnya itu. Nah, jadi berarti ketika kita ingin melakukan proses restore kembali, passwordnya itu biasanya kalau tidak pakai password dia akan error ya, biasanya. Ya, call not restore bad password. Jadi kita harus pakai passwordnya, jangan dibuka. Oke, nah biasanya langsung di restore kembali. Oke, dan sistemnya biasanya restart ketika proses restore-nya berhasil. Oke, kita tunggu hingga sistemnya ready. Oke. Nah, setelah kita hapus tadi IP addressnya, biasanya langsung muncul secara otomatis. Oke, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dalam proses praktikum Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.